PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB selaku operator kompetisi hingga kini masih menunggu kepastian Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI dan pihak kepolisian terkait kelanjutan Liga 1 dan Liga 2. Mereka sudah berupaya melakukan lobi ke kedua instansi tersebut dengan melayangkan 3 surat, tetapi belum ada jawaban pasti. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian ini, tidak sedikit klub yang memutuskan untuk membubarkan timnya, lantaran kompetisi belum juga ada kepastian kapan tepatnya akan kembali bergulir. Tercatat Madura United dan Persipura yang memutuskan untuk bubar akibat kesulitan finansial. Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita pun sangat prihatin dengan kondisi sepak bola Indonesia saat ini. Namun pihaknya tak bisa berbuat banyak. PT LIB hanya menunggu hasil rapat Komite Eksekutif atau EXO PSSI yang akan dilakukan pada pertengahan bulan ini. Di mana topik utama pembahasan rapat tersebut adalah nasib kompetisi 2020 bakal berlanjut atau dihentikan dan fokus musim baru. Kami memahami dengan adanya kegiatan atau beberapa klub membubarkan timnya karena memang kami juga memahami bahwa kondisi izin belum jelas sehingga klub kalau melanjutkan timnya sendiri malah menjadi tanggungan menjadi berat. Memang kami sesalkan, tentu kami pikirkan juga bagaimana soal kelanjutan ini harus segera ada kepastian dan kita masih menunggu itu dari kepolisian. Liga 1 dan Liga 2 2020 sudah di-stop sejak pertengahan Maret tahun lalu akibat pandemi virus corona. PSSI sendiri sejatinya ingin melanjutkan kompetisi pada Oktober 2020, tetapi pihak kepolisian tak menurunkan izin keramaian. Dari Jakarta, David Ganjar, Ayudiana, Metro TV. Ya pemirsa, lantas bagaimana nasib kompetisi sepak bola di tanah air ini, khususnya Liga 1 dan Liga 2, lanjut atau bubar? Kita akan langsung membahas dengan Bung Tommy Welly di Studio 1 Metro TV. Terima kasih Bung, kehadirannya di Studio 1. Dan juga telah bergabung bersama kami di saluran Skype, Bung Sulaiman Abdul Karim, Media Officer PSM Makassar. Selamat malam. Ya, Bung Alka dan Bung Tommy Welly. Ya, terima kasih telah hadir di studio berdasarkan sambungan Skype di sini. Nanti kita akan membahas bagaimana terkait dengan kompetisi sepak bola di tanah air ini. Saya akan ke Bung Toel dulu. Kompetisi Liga 1, Liga 2 sudah beberapa kali tertunda. Paling mutakhir keputusan PSSI adalah Februari nanti akan bergulir. Namun hingga hari ini PSSI, PT Liga Indonesia Baru juga belum mengantongi izin Polri. Sejauh mana Anda melihat effort dari PSSI kali ini? Jadi kalau lihat kronologi seperti itu, kick off Oktober gagal, November gagal, dan janji Februari juga belum pasti. Jadi saya melihat bahwa lanjutan kompetisi 2020 lebih baik segera di stop atau dihentikan. Karena itu membuat sebuah ketidakpastian ya. Jadi kan buat saya adalah kita lihat secara administratif PSSI gagal memberikan sebuah kepastian bagi peserta kompetisi. Karena ada izin Polri yang belum bisa mereka kantongi. Sehingga ada ketidakpastian. Ketidakpastiannya timbul kan. Nggak bisa bersiap dan itu mempengaruhi. Yang paling korban kan klub. Yang harus menanggung resiko operasional dan sebagainya. Sementara kompetisi belum pasti, belum jelas. Yang kedua alasan ekonomi. Ini situasi pandemi dan pasti akan sulit bagi klub maupun sponsor untuk bisa mengarungi kompetisi. Dan yang ketiga menurut saya ketika ada tim-tim membubarkan diri, maka melanjutkan kompetisi adalah hal yang sulit. Logikanya kan jadi sulit. Liga 1 itu 18 klub. Sementara saat ini sudah ada 2 klub yang declare. Yang declare ya? Membubarkan tim ya, Madura dan Persipura. Jadi kan secara regulasinya pun sudah runtuh gitu loh. Jadi kalau kita frasanya atau topiknya dalam melanjutkan atau tidak melanjutkan, menurut saya PSSI harus segera mengambil keputusan untuk menghentikan kompetisi 2020. Tapi untuk konfirmasi ini, pemerintah sendiri mengizinkan dan menginginkan kompetisi ini untuk bergulir? Ya kalau kita lihat kronologis proses prosedur pelaksanaan kompetisi kan PSSI sudah melakukan misalnya meminta rekomendasi kepada Satgas, BNPB, Kemenpora karena terkait situasi pandemi COVID ini gitu kan. Hanya satu saja kan mereka, satu aspek saja yang mereka belum kantongi yaitu izin Polri. Izin Polri, dan itu yang menimbulkan ketidakjelasan sampai yang saat ini ketidakpastian. Dan ketidakpastian tidak bagus buat iklim sepak bola profesional ya. Baik, Bung Toel, kita akan ke Bung Sulaiman Abdul Karim dulu di Makassar. Bung, sejauh ini bagaimana kondisi keuangan terkini dari klub PSM Makassar, Bung? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tentu kalau berbicara masalah keuangan, jawabannya ya pasti terganggu ya. Sama lah dengan apa yang dialami oleh 18 klub
peserta Liga 1. Tentu PSM Makassar meskipun tim besar juga terganggu dalam hal finansial karena ya pemasukan tidak ada selama ini. Udah hampir berapa bulan lamanya tim tidak berkompetisi, tidak ada liga, ya otomatis tidak ada pemasukan. Sponsor juga tidak ada yang mendekat. Pemasukan dari tiket juga tidak ada. Jadi otomatis ya pasti terganggu dari sisi finansialnya. Anda merasakan sendiri dari sudut pandang klub efek dari tertundanya beberapa kali kompetisi ini seperti apa? Tentu sangat mengganggu ya. Secara psikologi juga pasti sangat terganggu. Kita sebagai orang-orang yang bekerja di dunia sepak bola ya pasti menginginkan segera ada kepastian. Sampai kapan kita berada di tengah ketidakpastian ini? Apalagi kan ini rentetannya sudah sangat panjang, mulai dari Maret tahun lalu sampai sekarang. Yang patut menjadi pertanyaan kita adalah ini urusan perizinan kok nggak kelar-kelar. Padahal ini kan kita mau gelar liga. Masa perizinan dulu tidak bisa kita tuntaskan, kemudian sudah merencanakan liga. Harusnya izin dulu yang dituntaskan, kemudian orang berbicara soal jadwal liga, soal menggelar liga. Oke, Bung Sulaiman, saya ke Bung Toel dulu. Tadi disebutkan oleh Bung Sulaiman dampaknya selain finansial juga psikologis semacam itu, Bung Toel. Iya pasti, dan secara sporting karena ini sepak bola profesional, baik secara sporting sepak bola maupun secara bisnis itu adalah dampak yang sangat besar. Ketidakpastian ini kan meruntuhkan iklimnya. Kompetisi profesional itu kan kalau kita bicara 50-50. Kita bicara teknikal sepak bolanya 50%, kita bicara bisnisnya 50% karena ini profesional. Kalau semua tidak pasti, bagaimana klub mengeksekusi programnya? Baik itu kontrak pemain, baik itu jadwal persiapan dan sebagainya. Belum jelas kan? Disinilah saya bilang bahwa ada kegagalan dari PSSI yang sudah menetapkan lanjutan kompetisi pada bulan Juni 2020 tahun lalu lewat surat keputusannya, tapi gagal dieksekusi. Disinilah yang saya maksud secara administratif PSSI gagal memberikan kepastian kepada para klub. Dan dampaknya sekarang klub-klub malah sudah ada yang membubarkan timnya. Di Liga 1 Madura United dan Persipura yang sudah declare membubarkan timnya. Jadi bagaimana mungkin konteksnya kita bicara melanjutkan kompetisi 2020. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana jika memang dipaksakan tetap bergulir Februari nanti kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Tetap bersama kami pemirsa, kita akan terus membahas nasib kompetisi sepak bola di tanah air. Tetap bersama kami di Soccer Time. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Soccer Time, masih bersama Hamna Al-Kafi dan juga Bung Toel di studio, dan juga ada Bung Sulaiman Abdul Qadir, Media Officer PSM Makassar melalui sambungan Skype. Saya ke Bung Toel dulu, Bung. Ya. Dengan kondisi saat ini, mungkinkah nanti Februari tetap bergulir kompetisi? Sulit. Sampai sekarang belum ada kepastian. Kalau nanti tiba-tiba kompetisi dipaksakan Februari, ini kan bagaimana? Ini kan sepak bola profesional. Klub-klub belum diberitahu apapun. Dan sampai saat ini kan posisinya statusnya tidak pasti. Akan ada kompetisi di Februari gitu loh. Jadi akan sangat sulit lanjutan kompetisinya. Belum lagi sudah ada 2 klub yang mengumumkan, yang declare untuk membubarkan timnya. Nah makanya saya bilang regulasinya otomatis runtuh. Liga 1 itu kan 18 klub. Kalau 2 sudah membubarkan, apakah masih betul kompetisinya Liga 1 18 klub? Kan enggak. Itu belum lagi ini berpengaruh ke agenda kompetisi regional seperti AFC seperti ini. Sorry, seperti AFC di mana Persipura dan juga Bali United akan berlaga di sana. Oh iya, itu satu hal, dan ini kan menjadi sebuah catatan besar kan, karena Persipura kan mengalami situasi kesulitan secara finansial, secara ekonomi karena ketidakpastian ini kan yang berpengaruh berimbas pada dengan sponsor, klub dengan sponsor, karena ketidakpastian itu. Nah inilah yang menurut saya makanya PSSI tidak boleh membiarkan situasi ini berlarut-larut, harus segera diambil keputusan. Tapi jika kompetisi ini bergulir, Bung, bukankah ini justru kesempatan kita menunjukkan ke dunia dan FIFA khususnya ini loh, Indonesia mampu menyelenggarakan kompetisi di tengah pandemi semacam itu? Harusnya kemarin yang eksekusi yang target pertama Oktober itu.
ini kan big picture-nya adalah memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia sanggup mengeksekusi kompetisi dengan segala protokol kesehatannya. Oke, jadi tanpa penonton dan kenapa sebagainya. kira-kira PSSI tidak langsung saja membatalkan ini untuk kompetisi 2020 dan Menurut persiapan saya kompetisi untuk lanjutan? di situasi di posisi saat ini harus segera. Seharusnya seperti Karena itu ya. makin berlarut ketidakpastian ini makin banyak korbannya dan klub adalah yang paling dikorbankan untuk situasi ini. Baik, saya akan ke Bung Sulaiman. Bung, sikap klub di tengah ditundanya kompetisi hingga beberapa kali ini dan mungkin nanti akan dijadwalkan lanjut Februari nanti seperti apa sikap klub? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Tommy Welly tadi, bahwa sepertinya tidak mungkin kalau kita akan menggelar di Februari, terutama berbicara dari sisi persiapan tim ya. Perlu kita ingat, ini kita udah memasuki pekan kedua di bulan Januari. Ya, artinya ya 2 pekan lagi kita sudah memasuki Februari. Dengan persiapan 2 pekan, saya pikir klub akan kelabakan untuk melakukan persiapan 2 pekan. Paling tidak, klub itu butuh 1 bulan lebih lah untuk melakukan persiapan training center, belum lagi untuk mengumpulkan pemain, belum lagi ya nanti untuk membereskan kontrak-kontrak pemain yang rata-rata sudah banyak habis ya. Baik, Bung Sulaiman terakhir mungkin dari sudut pandang manajemen klub, bagaimana Anda melihat pembubaran skuad dari Madura United, Persipura dan juga PSMS Medan? Kami pikir itu adalah pilihan yang realistis dan memang mau tidak mau harus ditempuh oleh Madura United, Persipura Jayapura dan PSMS Medan. Ya, lagi-lagi ini soal finansial ya. Di tengah ketidakpastian liga, sponsor tidak ada, sementara kalau tim tetap ada, tetap utuh, itu kan kewajiban terhadap pemain, pelatih dan ofisial harus tetap jalan. Oke, baik Bung Sulaiman, saya ke Bung Toel terakhir ini Bung, dari kondisi semacam ini, apa yang ingin Anda sampaikan terakhir ini? Harus segera diambil keputusan karena kejelasan terkait kompetisi 2020. Lanjut atau bubar? Karena menurut pandangan saya adalah segera di stop, dihentikan. Karena ini berlarut-larut adalah ketidakpastian dan itu tidak bagus bagi iklim kompetisi profesional. Dan satu hal, ketika gagal kompetisi, Oktober gagal, November gagal dan Februari juga janjinya bisa jadi gagal kompetisi, maka menurut saya kredibilitas PSSI maupun operator liga turun. Kalaupun lanjut ataupun nanti ada kompetisi baru, apakah kepercayaan klub itu dalam level yang bulat atau sudah setengah bulat? Dan terutama kesiapan klub-klub tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Sulaiman tadi. Terima kasih Bung Toyoli terhadir di Studio 1 Metro TV. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Bung Sulaiman Abdul Kabir, Media Officer PSM Makassar telah bergabung bersama kami di Metro TV malam ini. Kita akan bertemu kembali di Soccer Time di lain kali. Tetap jaga kesehatan Anda dengan protokol kesehatan, jaga jarak, tetap mencuci tangan dengan air mengalir dan juga tetap kenakan masker Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Bung, thank you. Metro TV